Shalom kekasih Tuhan, dimanapun kita berada saat ini. Selamat sore buat kita semua. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya berada di areal persawahan, tepatnya di daerah Sungai Pimping. Lebih tepatnya lagi ada di Loduri seberang ya, Kutai Kertanegara. Hari ini saya ingin membagikan sesuatu buat kita semua. Kita mau belajar sedikit tentang bagaimana kita bisa menjaga hati agar kita tidak cepat kecewa terhadap seseorang, tidak cepat sakit hati terhadap seseorang, meskipun orang itu sudah membuat kita kecewa, orang itu sudah membuat kita sedikit termakan omongan. Jadi hari ini saya ingin membagikan sesuatu yang agak berbeda, yaitu saya akan membagikan sedikit renungan motivasi. Bagaimana kita belajar untuk tidak cepat kecewa terhadap orang. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Hamba berdoa buat seluruh umat-umat Tuhan dimanapun saat ini berada. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam kuliah, dalam pendidikan mereka, dalam keluarga mereka. Engkau memberkati. Dan biarkan ya Tuhan, umat-umat Tuhan yang saat ini mendengar akan kebenaran firman-Mu menjadi kuat, menjadi bertumbuh dalam iman terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih kami mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke saudara, saya ingin berbagi bagaimana tips kita untuk tidak cepat kecewa, tidak cepat sakit hati terhadap omongan orang yang mungkin menurut kita saya ini sudah benar. Saya melakukan sesuatu yang benar. Saya melakukan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kenapa orang itu tidak suka kepada kita sehingga mereka rekakan sesuatu yang jahat, mereka rekakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam kehidupan yang kita alami saat ini. Satu hal, ketika kita mau untuk melepas setiap sakit hati, ketika kita mau melepas untuk tidak kecewa dengan orang, yang pertama adalah kita tidak perlu mendengar kata orang. Yang perlu kita dengar adalah firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Ketika firman Tuhan berbicara kepada kita, maka satu hal, Tuhan itu tidak pernah mengajarkan kita untuk cepat sakit hati, untuk tidak cepat kecewa terhadap orang. Yang mengajarkan itu hanya iblis. Tuhan Yesus tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk terhadap kita. Tuhan tidak pernah mengajarkan itu. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi yang Tuhan katakan adalah balas kejahatan dengan kebaikan. Kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi untuk apa kita cepat sakit hati? Kita cepat termakan omongan, kita cepat merasa kecewa dengan apa yang orang omongkan. Karena apa yang kita lakukan itu bukan urusan orang tersebut. Apa yang kita kerjakan itu adalah kita sendiri yang bertanggung jawab, kita yang akan mempertanggungjawabkan pekerjaan kita. Karena ingat, seperti yang saya bahas sebelumnya dalam Kolose 3 ayat 23, bahwa apapun juga yang kamu kerjakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ingat, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa Tuhan mengatakan berbuat seperti untuk Tuhan? Karena ketika kita melakukan sesuatu seperti untuk Tuhan, kita gak akan pernah kecewa. Tuhan selalu menghargai besar kecilnya pekerjaan kita. Apa yang kita lakukan, Tuhan selalu menghargai. Tuhan tidak pernah bilang, Andre, atau hei umatku, kamu sudah melakukan ini, kamu salah. Tidak pernah. Beda dengan penilaian orang. Orang menilai kita meskipun kita melakukan yang benar, meskipun kita melakukan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ingat, manusia selalu menilai semua itu tidak benar. Hanya sedikit dari umat manusia yang mungkin bisa menghargai pekerjaan seseorang, yang mungkin hanya bisa menghargai
perbuatan dari orang tersebut yang tahu diri. Ingat, Tuhan mengajarkan kita tentang kasih, bukan tentang membalas sesuatu dengan kejahatan, bukan. Ingat, kasih, kasih, dan kasih. Tuhan mengajarkan kita tentang buah-buah roh. Tuhan tidak pernah menyarankan kita, hai Andre, hai kamu, berbuatlah sesuai dengan keinginan dagingmu. Tidak. Tidak pernah. Tuhan mengajarkan kita apa? Hai Andre, kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana kita mengasihi diri kita, seperti itulah kita mengasihi orang lain. Seperti itulah kita mengasihi musuh-musuh kita. Seperti itulah kita mengasihi orang-orang yang membenci kita. Ingat, kecewa dan sakit hati hanya akan membuat penyakit dalam hidup kita. Kecewa dan sakit hati hanya akan menjadi duri yang selalu menusuk dalam hati kita. Kita tidak akan tenang dengan kekecewaan itu. Maka dari itu saya ingin kita belajar supaya kita cepat bertindak, berinisiatif untuk meminta maaf ketika kita berbuat salah. Meskipun kita benar, tetaplah kita meminta maaf, tetap merendah hati. Seperti kata saya kemarin, jangan kita menyombongkan diri. Kita tetap rendah hati. Karena dengan kerendahan hati, karena dengan ketulusan, kita mengampuni orang tersebut, kita memaafkan orang tersebut, iman kita akan bertumbuh. Iman kita akan menjadi besar. Meskipun Tuhan bilang, engkau hanya memiliki iman sebesar biji sesawi aja, maka engkau bisa memindahkan gunung. Tetapi kita memiliki Tuhan yang besar. Kita memiliki iman yang besar. Kita memiliki iman atas segala apa yang kita mau. Oleh sebab itu, belajar dari sekarang untuk tidak cepat kecewa dengan orang. Belajar dari sekarang untuk tidak cepat dendam dengan seseorang. Karena ketika kita melakukan itu, ingat, apa yang kita tabur, itu juga yang kita tuai. Lihat di belakang saya, ini semua padi. Orang menanam padi akan menuai hasilnya. Orang menanam kejahatan akan menuai kejahatan. Orang menanam kebaikan akan menuai kebaikan. Ingat, apapun yang kita lakukan di dunia ini akan ada balasannya di surga nanti. Apa yang kita lakukan di dunia ini, baik buruknya kita, Tuhan yang menilai. Jadi jangan pernah mau dinilai oleh manusia. Karena penilaian manusia itu hanya akan membuat kita menangis, kecewa, hanya akan membuat kita dilema. Jadi saya mau ajarkan kita tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan selalu memperhitungkan segala hal yang kita kerjakan, baik buruknya kita, apa yang kita kerjakan. Ingat, Tuhan tidak pernah menilai kita salah. Tuhan tidak pernah menilai kita itu meskipun kita salah, Tuhan tidak pernah menilai kita itu salah. Ingat, Tuhan selalu menyambut anak-anaknya dengan tangan yang terbuka. Tuhan selalu menyambut anak-anaknya dengan hati yang terbuka. Karena apa? Karena Dia mengasihi kita semua. Ingat yang saya katakan, pesan saya supaya kita tetap rendah hati, kita tetap stay humble, stay loyal, stay patient. Ikuti fashionmu, jangan ikut fashion orang lain. Fashionmu rendah hati, jangan kau ikuti fashion orang yang tinggi hati. Ikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Belajar tunduk, belajar taat, belajar untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kita. Pesan saya sore hari ini dari kota Samarinda untuk kita semua dimanapun kita berada saat ini, tetap rendah hati.
kembali lagi, tetap rendah hati. Hati kita adalah tempat buat Tuhan tinggal. Jadi jangan pernah kotori dengan kekecewaan, jangan pernah kotori dengan sakit hati. Ingat, di dalam hati kita ada Tuhan. Di dalam hati kita ada seseorang yang luar biasa, yang selalu mendukung kita, mendorong kita agar iman kita bertumbuh. Shalom dari kota Samarinda. Saya Andre. Saya mengucap berkat untuk kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kita diberkati.